Pada matematika peminatan hari ini, Bunda akan mereview dan memberi contoh soal mengenai pengertian dasar vektor dan operasinya. Untuk penjelasan materi minggu lalu sudah ya, sekarang review sedikit dan contoh soal. Oke, ini mengenai penjumlahan. Sebelumnya untuk menulis dan membaca vektor sudah paham ya. Vektor ditulis dari pangkal ke ujung ya. Jadi titik pangkalnya A, B, maka ditulis vektor AB. Ini kalau ditulis dalam titik ya, titik ini pangkal, ini ujung. Kalau mewakili garis maka menggunakan huruf kecil. Jangan sampai kebalik ya, A ke B artinya pangkalnya A, ujungnya B. Oke, di sini penjumlahan, misalkan AB tambah BC. Pangkal ini ujung, ketemu lagi pangkalnya B, ujungnya C. Maka hasilnya ini A, C. Kalau kita lihat berdasarkan ini aja ya, aljabarnya ya. Ini tadi berdasarkan gambar pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, maka hasilnya pangkalnya A, tadi kan pangkalnya dari A ya, ujungnya si C yang terakhir. Nah, kalau dilihat dari sini AB tambah BC, hasilnya AC. Ini tinggal dicoret aja ya, B sama B sama. Nah, B sama B sama, berarti sisa A dan C. Paham ya? Jadi nanti kalau ada soal nggak harus pakai gambar, langsung berdasarkan teori ini boleh. Oke, tadi yang tadi keliru ya, ini sudah diperbaiki. Ini tadi sudah ya. Sekarang kalau berurutan, nah ini masih berkaitannya. Kalau ada penjumlahan berurutan seperti ini, misalkan ini B-nya sama ya, ini C-nya sama, ini D-nya sama. Jadi ini harus sama, di belakangnya harus ketemu ini B sama B. Nggak bisa misalkan kalau B-nya di depan, misalkan gini ya, dicoret gini nggak boleh. Jadi yang harus ketemu ini. Di belakang juga sama aja. Nah, jadi akibatnya kalau ada penjumlahan berurutan seperti itu, ini bisa dicoret tadi ya, B sama C sama C, D sama D, sisa A dan E. Nih sisa A dan E hasilnya. Nah, jadi boleh kalau ada soal kayak gini ya, tinggal coret-coret. Tadi harus ini bergandengan dan penjumlahan. Untuk pengurangan, nah di sini pengurangan ya. Ini pengurangan. Tadi kan ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Nah, di sini misalkan ada AB dikurang A, C. Kalau penjumlahan tadi kan harus pangkalnya ujung, ini ujung, ini ketemu pangkal gitu ya, berurutan. Jadi kayak gandengan, kayak tergandeng gitu ya, hasilnya gini. Kalau pengurangan dia misah. Ini perhatikan ya, misah tuh ya. Ini pangkalnya di A, AC sama AB. Hasilnya ini A kurang B. Kalau berdasarkan teori kemarin kan vektor bisa diubah ya. Misalkan ini AB-nya di sini, ini AC. Nah, AB-nya bisa kita tukar, bisa kita geser ke sini, asal sejajar ya. Terus kalau di sini arahnya ke kanan B, ini ubah ke kiri jadi negatif. Makanya sini min A sama aja kan min A. Ini A-nya tetap ya A ditambah, ini tetap operasi penjumlahan karena tadi B-nya dilawan kan, jadi negatif B. Jadi A ditambah negatif B. Atau jadi A kurang B, karena ini kan positif ketemu guys. Ini artinya ini digeser lagi si AC ini, AC ini A dikurang B geser ke sini. Jadi kalau digeser asal sejajar boleh ya, vektor tuh asal sejajar, panahnya sama. Atau kalau berdasarkan ini, berdasarkan aljabar aja ya, perhatikan. Kalau pengurangan depannya yang dicoret, perhatikan nih. Nah, depannya yang dicoret sisa B, C, dan dibalik jadi C, B. Kalau tadi penjumlahan kan ini yang di tengah-tengahnya yang dicoret. Terus sesuai A, C, depannya A, belakangnya C. Kalau di sini depannya yang dicoret kalau pengurangan ya. Kemudian dibalik, yang di belakang jadi di depan C, B. Atau nih ya, ini kan bisa kita balik ya. Jadi kalau vektor itu bisa dibalik. Contoh vektor AB. Vektor AB ini tetap ya, vektor AB-nya tetap. Pengurangan bisa jadi penjumlahan, bisa. AC-nya ini kita balik. AC jadi C, A. Yang tadinya negatif, kan ini negatif ya, berarti negatif ketemu negatif ini kan. Nah, jadi positif. Kalau sudah, nih dibalik, paham ya? Kenapa negatif AC jadi plus CA? Misalkan gini deh, Bunda kasih contoh. AB, vektor AB ini sama dengan vektor negatif BA. Jadi vektor itu boleh dibalik, tapi dikasih lawan AB jadi BA boleh, tapi dikasih negatif. Tadi juga ini kan negatif AC mau jadi C, A jadi plus negatif AC.
Ini kan sudah negatif ya, berarti negatif ketemu negatif, ini kan 2 kali. Nah jadinya plus CA. Oke. Loh Bun, tadi kan kalau yang dicoret yang deket sini ya. Nah ini kok boleh sini sama sini? Kalau penjumlahan ingat kan sama aja ya, 1 tambah 2 sama aja 2 tambah 1. Itu penjumlahan boleh dibalik, kecuali pengurangan tidak boleh. Berarti sama aja kan gini. Ini kan sama aja CA ditambah AB. Bener nggak? Boleh ditukar ya. Ini A-nya dicoret. Nah, sisa CB. Oke, itu berdasarkan teori. Tuh ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada di buku paket kalian sebenarnya. Nah, Bunda langsung contoh ketiga karena ini tadi sesuai dengan review tadi ya. Ini yang halaman 112, bisa dilihat lagi nanti. Nah, buktikan dengan aturan penjumlahan 2 vektor bahwa setiap bentuk benar. Kita cek tadi ya, pakai aljabar aja. Ini kan penjumlahan, berarti ini B-nya coret ya. C-nya coret, berarti sisa A sama A. Kenapa 0? Ingat ya, vektor kalau dia sama itu sama aja A0. Vektor 0 atau 0 kayak gini. Jadi kan dia dari titik A kembali ke titik A ya 0 ya. Jadi kalau sama A, B, B, C, C itu 0. Yang kedua sama AD tambah BC sama dengan AC tambah BD. Nah, kita pakai teori yang tadi. Oke, yang B ini ada 2 pembuktian. Pertama, kalau semua kita pindah ke kiri. Misalkan gini, AD tambah BC. Ini kan pindah ya. Kalau pindah ruas boleh ya. Jadi negatif. Jadi negatif dikurang gini deh. Nah, kasih kurung, dikurang AC tambah BD ini ya, sama dengan 0. Boleh ya, semuanya pindah 0 atau vektor 0. Kemudian ini kita jabarkan semua. Oh ya, ini vektornya, berarti AD tambah BC. Kalau tadi langsung juga boleh ya, kurang BD ya kan, ini kali ke dalam sama dengan vektor 0. Nah, kita gabungkan bagaimana biar jadi vektor 0. Jadi ini kan boleh ditukar-tukar ya, posisi boleh ditukar-tukar asal dilihat tandanya harus sesuai. Misalkan AD sama yang depannya A mana deh? Oh, AC. Ingat tadi ya, yang kalau materi yang tadi AD, kalau pengurangan depannya sama boleh dicoret AD dikurang AC deh. Terus plus BC sama min BD. Nah, ini kalau depannya sama, kalau pengurangan ya boleh dicoret kan, tapi belakangnya kita tukar jadi C, D. Nah, gini plus, ini sama juga B sama D, coret ya, tapi ini kita tukar belakang ke depan, belakang ke depan, berarti tinggal D, C. Nah, sama dengan 0, bener enggak? Ini D kalau penjumlahan, D sama D habis ya, tinggal C sama C. Vektor C, C sama dengan 0 tadi ya. Nah, berarti ini terbukti. Atau ada cara kedua tuh. Nah, boleh dilihat di buku paketnya. Jadi terbukti. Jadi kalau untuk membuktikan bebas yang mana ya. Untuk cara kedua tuh kurang lebih kita skip aja. Contoh sama nih di halaman 112. Nah, kalau untuk operasi aljabar ini seperti aljabar biasa, anggap aja nih variabel nih 2A kurang 3B, anggap aja gitu. Ini A tambah B. Jadi ini gampang aja ya. Misalkan yang A. Nah, itu jadi langsung seperti biasa, ini P. P-nya adalah 2A kurang 3B ya. 3 kali Q, berarti ini 3 dikali sama Q. Jadi kayak aljabar seperti biasa. Kalau ada pengali berarti kita kalikan dulu. Kalau ini kan P aja ya tetap. Nah, ini kalikan ke dalam seperti biasa, berarti tambah 3A tambah 3B sama yang A sama A, berarti ini 2A sama 3A. Oh, 5A min 3B tambah 3B habis, berarti hasilnya 5A saja. Yang B juga sama ya. Jadi sama seperti biasa, cuma kita dahulukan yang dalam kurung. Berarti nah ini lumayan panjang nih yang B. P-nya 2A kurang 3B. Ya, kasih kurung ya biar aman. Kasih kurung kayak gini. Boleh gini ya, kasih kurung. 3Q. Oh, itu enggak usah.
maksudnya dikurang ini 3. Nah 3Q berarti A tambah B, itu dikurang 2, berarti ini didahulukan dulu yang dalam kurung ya, 2P 2A kurang 3B, itu dikurang Q, waduh panjangan ini ya, dikurang Q nya ada negatifnya. Kalau ada negatifnya biar aman kita kasih kurung, berarti A tambah B. Nah itu, nah bunda langsung aja ya daripada kepanjangan videonya. Sama kayak tadi yang A gabungkan dengan yang A, ini 2A kurang 3A, ini yang A ya, ini kita tandain. Nah tuh 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4, oh betul. 2 kurang 3 min 1 min 9 min 7, berarti min 7A. Ini ya, B nya min 3 tambah min 3 min 6, 12, 6 tambah 2, 8. Nah berarti ini jawabannya. Atau boleh ditukar, misalkan yang plusnya mau di depan kayak gini, boleh ya. Jadi kalau pilihan ganda sesuaikan pilihan gandanya, kalau esai bebas lah, sama aja dua-duanya, mau negatif di dalam, negatif di belakang. Oke, contoh terakhir. Nah ini soalnya yang di halaman 111. Diberikan jajar genjang berikut nih ya, jajar genjang sudah ada A, B, C, D, pusatnya di O. Vektor AB adalah A, ini vektor A ke B, ingat nih AB berarti dari A ke B, panahnya dari A ke B. Jadi nanti soal ada yang sudah ada gambarnya, ada yang belum. Kalau nggak ada gambarnya kalian gambar sendiri. Nah analisisnya harus benar ya, dari A ke B, oh berarti pangkalnya di A, ujungnya di B. Ini vektor A. Kemudian AD dari A ke D, pangkalnya di A, ujungnya di D. Ini vektor B yang diketahui 2. Tuliskan bentuk vektor AB untuk setiap vektor. Berarti ini vektornya dibentuk dalam A ke vektor A dan B aja. Oke, BC yang pertama vektor BC. Tadi yang diketahui ingat ya cuma 2 ini, tapi yang ditanya yang lain. Ingat tadi vektor itu bisa kita pindah ya sesuai sejajarnya, kesejajarannya. BC sekarang yang pertama dari B ke C. Jadi perhatikan sini soalnya BC berarti pangkalnya di B, ini ujungnya di C. Nah panahnya di C. Ini yang ditanya. BC kan tidak diketahui. Kita lihat mana yang sejajar. Oh yang sejajar BC adalah AD. Panahnya sama. Nah kalau panahnya sama, ini sejajar artinya ya, walaupun posisinya beda tapi dia segaris. Kemudian kalau panahnya sama berarti BC ini sama dengan AD. Berarti ini BC sama dengan AD. Tadi AD diketahui ya, AD adalah vektor B. Berarti ini vektor B seperti ini. Yang kedua, CD. Perhatikan panah dan ujung CD. Berarti ini ujungnya C, pangkalnya C, ujungnya DCD. Ini yang ditanya nih. Yang diketahui mana yang sejajar? Oh yang sejajar ini nih AB. Tapi lihat AB, AB beda, pangkalnya di sini, ujungnya di B tuh. Beda kan? Kalau tadi kan sama persis ya, BC sama AD sama tuh, ujungnya sama ada di kanan. Kalau ini beda, yang satu yang diminta ke atas tapi yang diketahui ke bawah, maka tinggal dilawankan saja. Yang diminta ke atas tapi yang diketahui ke bawah. Nah berarti kan si CD ini sama aja negatifnya tadi yang diketahui AB ya, yang diketahui ini AB. AB sama dengan A. Kalau kita gak balik BA boleh, tapi ini jadi kasih negatif, maka jadi negatif A. Oh ini sama aja negatif BA, maka sama aja vektor negatif A. Bisa ya. Yang C itu langsung aja ya karena caranya simple. Yang C AC, A ke C. Nah sekarang kok beda, A ke C yang diketahui cuma 2. AC ada yang sejajar atau tidak? AC nggak ada yang sejajar ya. A ke C kayak gini. Nah A ke C, lah A ke C, sorry ya banyak iklannya ini karena lagi musim hujan jadi ada backsoundnya
air hujan. A ke C. Kita lihat tadi kalau Bunda review ya, kalau penjumlahan misalkan ini A, vektor A. Kalau kita tambah harus berurutan ya, pangkal ketemu ujung, ini vektor B. Maka hasilnya adalah A tambah B-nya gimana? Berarti pangkalnya di A sini. Nah, ini vektornya ini A tambah B. Jadi ini kita harus buat AC ini berapa, mana tambah mana. Yang pakai vektor A dan B. Tadi vektor A boleh ditukar ya, boleh ditukar, boleh dibalik. Misalkan A itu ke sini. Berarti kalau ada vektor yang ke sana ini negatif A. B juga B itu ke sini. Kalau ada yang ke kiri berarti negatif B. Jadi dilawan boleh. Asal sejajar tadi. AC berarti ini pangkalnya yang mana? Oh, pangkalnya yang A nih ya. Maka kita mulai dari si A. Oh, berarti ini A, B. Harus berurutan ya kalau penjumlahan. Berarti AC ini berapa tambah berapa. Pengurangan boleh nanti ya. Kalau dilawan kan jadi pengurangan. Sama ini ya B. C. Ingat tadi penjumlahan harus pangkal ujung. Ini pangkal ketemu ujung lagi. Kenapa dari A Bun mulainya? Karena yang diminta AC, yang diminta AC. Berarti kita mulai dari A. Dari A ke B. Oh, berarti yang C ini ya. Berarti yang C ini agak. Berarti AC itu didapat dari AB ditambah BC. AB diketahui ya, AB itu vektor A. BC vektor siapa BC? Ingat tadi BC sama dengan AD. Ini kan sama aja B ya. Tadi nih BC nih, BC sama dengan B. Berarti ditambah B. Oke. Tadi ini boleh di sini aja nggak apa-apa ya caranya, langsung tadi yang bagian A sama bagian B langsung aja di sini ya. Jelas aja. Nih, berarti jawabannya sudah A tambah B. Jadi nggak mesti A aja B aja, nggak apa-apa. A tambah B nanti bisa A kurang B atau apa. Intinya kita pakai vektor A dan B saja. Karena yang diketahui itu, kita nggak boleh nambah-nambah. Ada vektor C, ada vektor D, nggak boleh. Karena yang diketahui cuma dua ini, ya sudah ini aja. Selanjutnya BD. B ke D. Nah, perhatikan BD berarti pangkalnya di B, ujungnya di D. Ingat tadi mulainya dari mana? BD, kita harus mulai dari si B karena B adalah pangkalnya. BD berarti ini dari B, BC ya kan? BC tambah CD. Nah, berarti kalau apa tadi BD itu berasal dari BC tambah CD. BC tadi apa? BC itu adalah B ya. CD apa? CD tadi sudah didapat dari yang B ini ya. Tadi nih CD sama dengan negatif A. Oh, berarti ini negatif A. Sudah selesai. B kurang A. Bisa ya? Buku pakai tanda kalau mau lebih jelas. Terakhir yang E. Nah, AO, lihat AO. Ini AO ya, A ke O. Lihat AO, kita lihat nih AO adalah setengahnya AC. Bener enggak? AO itu setengahnya dari AC. AC tadi kan kita sudah dapat AC. Nih. Ini ya, AC sudah dapat. AC sudah dapat, berarti tinggal masukkan aja. AC tadi apa? A tambah B. Maka langsung aja setengah A tambah B. Boleh kalikan ke dalam, berarti setengah A tambah setengah B. Kalau misalkan tadi AC belum dicari, berarti cari dulu AC baru dapat AO. Nah, karena AC sudah dapat, gampangnya tinggal O itu setengahnya. Oke, cukup sekian penjelasan contoh soal. Setelah ini langsung kerjakan latihan ya, semoga dapat dimengerti. Kalau masih belum jelas bisa japri. Oke, selamat pagi.